Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Wijaya, NPM 180709928. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar mengenai proyek pembuatan suatu ruangan untuk mata kuliah Grafika Komputer A. Baiklah, jadi kira-kira begini yang akan dibuat. Terdapat beberapa barang, baik ada lampu, lemari, TV, figura, kubus, kulkas, meja, sofa, dan laptop. Jadi kita akan membuat pertama-tama yaitu ruangannya dulu, pembuatan ruangan. Untuk pembuatan ruangan tentunya kita perlu membuat teksturnya dulu. Yang pertama adalah tekstur lantai. Di sini kita tinggal memasukkan tekstur lantai ke dalam satu fungsi, yaitu lantai tekstur. Sini saya beri nama lantai tekstur dengan foto yaitu lantai.jpg. Nah, di sini saya memilih lantainya seperti yang tadi. Kemudian di sini di return hasilnya berupa teks IDS yang akan nantinya mengembalikan nilai dari gambar tersebut ke dalam satu bidang. Nah, di sini saya akan memasukkan tekstur tersebut ke dalam lantai dengan fungsi dengan nama make lantai. Jadi di sini dipanggil terlebih dahulu lantai tekstur, kemudian tidak dilakukan perpindahan oleh translate, kemudian diatur koordinat-koordinatnya. Di sini terdapat koordinat. Di sini saya mengira-ngira koordinat yang pertama yaitu X, Y, Z adalah berurutan min 16, min 5, min 16, kemudian min 16, min 5, 39, kemudian 19, min 5, 39, kemudian 19, min 5, min 16. Kemudian di GLN dan di pop matrixnya. Kemudian setelah itu di flash dan siap untuk dipakai di penggabungan nantinya. Baik, kali ini adalah pembuatan dinding. Jadi seperti tadi juga di sini dibuat suatu fungsi dengan nama dinding tekstur yang fungsinya adalah mengeload gambar dinding.jpg dan dikembalikan ke teks IDS. Kemudian di sini dibuatlah beberapa dinding dengan warna yang sama, mulai dari dinding back, dinding right, dan dinding left. Sesuai dengan namanya, dinding back itu dibuat koordinatnya sesuai untuk dinding belakang. Dinding right adalah dinding yang dibuat koordinatnya sesuai untuk dinding kanan, dan dinding left dibuat koordinatnya sesuai untuk dinding kiri. Kemudian digabungkan ke dalam satu fungsi yaitu make dinding, di mana make dinding ini akan memasukkan tekstur ke masing-masing fungsi sebelumnya, yaitu dinding tekstur. Kemudian akan dibuat satu persatu, akan di push matrix, kemudian dipanggil fungsinya, dan kemudian di pop matrix dan di flash. Nah, di sini dilakukan 3 kali untuk masing-masing dinding, yaitu dinding back sekali, dinding right sekali, dan dinding left sekali. Kemudian fungsi make dinding akan siap untuk dipanggil di akhir nanti. Kemudian tak lupa juga dengan langit-langit. Tentu ruangan perlu langit-langit. Di sini dibuatlah langit-langitnya. Langit-langit ini sama seperti tadi juga, cuma di fungsi ini saya menggunakan gambar yang sama dengan lantai karena saya bingung juga mau kasih warna apa yang cocok. Jadi akhirnya saya samakan dengan warna lantai. Kemudian dipanggil fungsinya ke dalam make langit. Di sini make langit sama seperti tadi, dibuat koordinatnya itu sesuai dengan bentuknya agar seperti langit-langit.
Nah, lanjut ke pembuatan barang berikutnya, yaitu lemari. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua tekstur, yaitu kayu dan kayu 2. Nah, dua-duanya itu saya buat kayu, tapi dengan warna yang sedikit berbeda. Yang satu sedikit tua dan yang satu sedikit muda. Nah, di sini sama seperti tadi, di load teksturnya untuk lemari tekstur dan lemari tekstur 2. Kemudian di sini saya akan membuat lemari. Nah, untuk membedakannya saya buat nama fungsinya itu dengan angka ya. Jadi ada make lemari aja, make lemari 2, 3, dan 4. Nah, untuk make lemari 1, di sini bisa dilihat itu dia menggunakan tekstur yang lemari, yaitu lemari tekstur aja. Kemudian dibuatlah koordinat-koordinat ini dari yang bawah, kanan, kiri, atas, belakang, dan depan. Dan tentunya koordinat ini sudah disesuaikan dengan bentuknya. Kemudian dibuat lemari 2, yaitu menggunakan fungsi make lemari 2. Di sini tekstur yang dipakai adalah tekstur yang kedua, itu kayu 2. Di sini menggunakan fungsi lemari tekstur 2 untuk make lemari 2. Dan tentunya untuk koordinat bidang bawah, kanan, kiri, atas, belakang, dan depan sudah disesuaikan agar sesuai dengan bentuknya. Kemudian sama dengan make lemari 3, di sini menggunakan tekstur lemari 2 juga dengan koordinat-koordinat bidang yang sudah disesuaikan dan lemari 4. Nah, di sini lemari 4 menggunakan lemari tekstur kayu aja. Maka berikut adalah 4 fungsi make lemari tadi. Ada make lemari 2, make lemari 3, dan make lemari 4. Dan fungsi ini sudah siap untuk dipanggil di akhir nanti. Kemudian kita akan membuat meja. Nah, untuk membuat meja kita memerlukan dua bagian, yaitu mejanya dan kaki mejanya. Untuk pembuatan meja ini saya juga menggunakan kayu ya, untuk gambarnya. Untuk teksturnya itu saya buat kayu, sama seperti lemari tadi. Nah, jadi di sini saya buat meja tekstur yang fungsinya adalah mengeload gambar kayu tadi. Kemudian dibuatlah di sini koordinat-koordinatnya untuk meja. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat meja nanti. Dan tentunya bidang-bidang ini sudah dibuat agar sesuai dengan namanya, yaitu depan, belakang, bawah, atas, kiri, dan kanan. Kemudian di sini ada kaki meja yang juga dibuat sudah sesuai dengan koordinat bidangnya untuk depan, belakang, bawah, atas, kiri, dan kanan. Kemudian karena kaki mejanya tidak cuma satu, maka dibuat 4 kaki meja dengan fungsi make kaki. Di sini fungsi make kaki akan membuat 4 kaki meja dengan cara memanggil teksturnya terlebih dahulu, kemudian fungsi kaki meja. Dan ini akan dilakukan 4 kali, namun dengan letak yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang diletak untuk kaki yang depan kiri, depan kanan, belakang kiri, dan belakang kanan. Kemudian di make kaki ini sudah siap digunakan untuk membuat kaki meja di akhir nanti. Kemudian pembuatan 3 kubus yang bersampingan. Nah, 3 kubus ini menggunakan load tekstur yang sedikit berbeda. Di sini saya coba menggunakan array untuk text ID-nya. Jadi di sini kita akan langsung memasukkan 3 tekstur ke dalam satu fungsi pemanggilan. Yang pertama ada load tekstur gambar, yaitu gambar saya sendiri. Kemudian ada gambar yang kedua adalah gambar batik jenis pertama.
Kemudian ada gambar batik jenis kedua. Nah, di sini dapat dilihat terdapat text ID. Namun di sini text ID-nya dirancang menjadi ada 3. Jadi yang gambar ini untuk array yang ke-0, kemudian batik untuk array ke-1, dan di sini ada batik 1 untuk array kedua. Kemudian akan di-return text ID yang mana berupa array. Kemudian di sini juga sudah dibuat sebagaimana rupa agar koordinat-koordinat ini sesuai dengan bidangnya untuk kubus-kubus tersebut. Nah, ini hanya untuk satu kubus, jadi kita perlu membuat 3 kubus. Jadi kita akan memanggil fungsi lain. Di sini saya buat namanya gambarku dengan masukkan text ID, parameter text ID. Nah, di sini akan dilakukan 3 kali pemanggilan gambar kubus. Untuk gambar kubus pertama yaitu translated 1, yaitu yang sebelah kanan. Kemudian ada GL translated -1 yaitu yang kiri, dan yang 0 untuk yang di tengah. Nah, ini masing-masing diberikan indeks yang berbeda untuk text ID-nya. Jadi hasilnya memiliki gambar yang berbeda. Di sini sesuai dengan yang tadi, text ID 0 yaitu untuk gambar, text ID 1 untuk batik 1, dan text ID 2 untuk batik 2. Kemudian agar pemanggilan di akhir nanti lebih mudah, saya menggunakan satu fungsi lagi yaitu def gambar, fungsi gambar, di mana text ID akan disamadengankan dengan load texture, yang mana mereturn text ID yang berupa array tadi, agar dapat dipanggil ke parameter gambarku. Kemudian saya juga menyesuaikan lokasinya dengan memindahkan dan merotasi agar kubus tersebut tampak lebih seperti kubus. Kemudian fungsi ini sudah siap untuk dipanggil di akhir nanti. Kemudian pembuatan sofa. Di sini ada 3 sofa yang akan mau dibuat, tapi hanya menggunakan satu tekstur yang sama. Yaitu di sini saya beri teksturnya sofa.jpg. Dan teksturnya itu penghandle-nya adalah fungsi sofa tekstur. Nah, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Tidak menggunakan array lagi. Nah, untuk sofa pertama saya buat bentuknya itu menghadap ke sebelah kiri. Kemudian terdapat beberapa bidang, tentunya lebih dari sekedar kubus, karena kali ini perlu ada sandaran dan penutup sandarannya. Di sini maksudnya bidang-bidang tersebut sesuai dengan namanya sudah. Maka di sini bidang depan sudah dibuat koordinat yang sesuai, belakang juga, kiri, kanan, dan di sini ada tangan kanan. Ini adalah maksudnya bidang di sebelah tangan kanan jika dia duduk. Kemudian ada tangan kiri juga. Tangan kiri ini adalah penutup sandaran di sebelah kiri jika dia duduk. Kemudian ada dudukannya juga, dan atas ini adalah maksudnya di atas sandarannya. Maka jadilah satu sofa kecil. Nah, di sini Mac Sofa 2 ini memiliki bentuk yang sama dengan sofa 1 sebenarnya. Cuman saya buat bentuknya ke sebelah kanan. Tapi karena waktu itu tidak muat, maka tentu kita perlu merotasinya nanti menjadi bentuk yang sama seperti Mac Sofa 1 sebelumnya. Dengan nama-nama bidang yang sudah disodorkan di sini, ada depan, belakang, kiri, kanan, tangan kiri, sandaran, dudukan, dan atas. Ini juga sudah disesuaikan dengan yang seharusnya. Kemudian ada pembuatan sofa besar. Nah, pembuatan sofa besar ini ya tentunya memiliki panjang yang lebih besar daripada sofa kecil yang sebelumnya. Nah, di sini dibuat perbedaannya
yaitu pada panjang sofanya. Tentu koordinatnya juga sudah disesuaikan dengan nama-nama bidangnya, ada depan, belakang, kiri, kanan, tangan kiri, sandaran, atas, dan dudukan. Kemudian untuk menggabungkan pemanggilan untuk masing-masing sofa tadi, dibuat satu fungsi lagi. Saya buat namanya make sofa di sini. Dengan pemanggilan make sofa ini, maka chord akan menjadi lebih rapi. Nah, di sini teksturnya karena sama, jadi menggunakan satu tekstur saja, sofa tekstur. Kemudian dipanggil untuk sofa 1, kemudian sofa 2. Nah, di sini saya pindahkan dan saya rotasi karena pembuatan sofa yang sebelumnya itu dibuat menghadap ke kanan. Nanti akan dilihat di akhir bagaimana bentuk sofanya. Kemudian ada sofa besar, di sini juga dirotasi dan dipindahkan lagi karena telah menggeser yang sofa 2 tadi. Kemudian di flash dan fungsi ini siap untuk dipanggil di akhir. Kemudian kita akan membuat lampu. Nah, lampu ini kita memerlukan dua tekstur. Di sini saya menggunakan tekstur kotak lampu dan lampu. Nah, jadi akan ada tekstur warna untuk kotak lampunya dan lampunya sendiri, yang tentunya di sini lampunya berwarna putih. Dengan fungsi yang konsepnya sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi diberi nama yang berbeda, yaitu kotak lampu tekstur dan lampu tekstur. Kemudian di sini akan dipaparkan fungsi untuk membuat kotak lampu. Nah, di sini kotak lampunya hanya memiliki 5 sisi, karena sisi bawahnya akan dibuat menjadi lampu. Nah, di sini ada sisi kanan, kiri, atas, depan, dan belakang. Akan diberi warna sesuai tekstur warna kotak lampu. Kemudian untuk make lampu, nah di sini adalah bagian bawah dari yang tadi, tapi dengan menggunakan tekstur yang berbeda. Nah, di sini tekstur yang dipakai adalah lampu tekstur dan diberi nama make lampu. Nah, nantinya untuk membuat lampu akan dipanggil dua fungsi ini, yaitu make kotak lampu dan make lampu. Baik, selanjutnya ke barang berikut, yaitu kulkas. Nah, untuk pembuatan kulkas, saya menggunakan beberapa tekstur, dan yang kali ini lebih banyak daripada yang sebelumnya, yaitu ada 3. Nah, di sini ada kulkas tekstur, di mana di sini saya buat kulkas tekstur itu meload gambar kulkas, kemudian kulkas side tekstur meload gambar side. Di sini adalah side kulkas sebenarnya. Kemudian ada white texture, itu untuk warna kulkasnya itu putih, tapi sedikit kehitaman. Nah, untuk di sini mungkin kurang jelas, jadi akan kita lihat di akhir. Nah, itu untuk kulkasnya bisa dilihat, ini adalah gambar kulkas.jpg tadi. Kemudian di sini adalah side-nya yang tidak memiliki logo. Kemudian yang atas adalah yang polos, itu yang itu yang white. Nah, ini untuk sofa tadi juga diberi berdampingan. Kemudian dan ini untuk yang lampunya, itu ada kotak lampunya dan bawahnya adalah bagian lampu yang terang. Baik, kita lanjut. Nah, di sini make kulkas seperti biasa, kita akan meload masing-masing tekstur ke bidang masing-masing. Nah, di sini untuk bidang kiri memerlukan tekstur kulkas. Kemudian untuk di bawah, kanan, dan atas menggunakan white texture. Sedangkan untuk belakang dan depan menggunakan kulkas side texture. Dan ini kulkasnya seperti yang bisa dilihat, itu yang tadi adalah kulkas yang dibukanya ke atas ya. Jadi makanya dibuat
bagian untuk side-nya itu belakang dan depan saja. Dan fungsi ini Mac kulkas sudah siap untuk dipanggil. Kemudian ke barang berikutnya adalah laptop. Nah, di sini saya akan membuat sebuah laptop menggunakan 3 tekstur lagi, yaitu screen texture, keyboard texture, dan black texture. Di mana keyboard seperti namanya, tekstur keyboard, kemudian screen adalah layar laptopnya, dan black adalah warna hitam. Nah, di sini kita akan buat fungsi Mac keyboard dan sama seperti kulkas tadi akan disesuaikan bidang-bidang dengan teksturnya masing-masing. Nah, di sini tentunya kita perlu keyboard di bagian atas agar kelihatan dan sudah disesuaikan koordinatnya agar berada di atas meja. Kemudian laptop side, di mana tentunya laptop punya ketebalan. Jadi ketebalan ini adalah berwarna hitam. Saya buat berwarna hitam. Itu ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan bawah. Kemudian untuk screen-nya sendiri, saya menggunakan di sini ada di bagian untuk menghadap ke depan. Jadi saya pakai dengan nama depan, yaitu bidang depan yang dipakai untuk screen texture. Nanti akan dilihat fotonya. Nah, ini adalah adalah laptop. Bisa dilihat itu adalah screen-nya, kemudian ada keyboard-nya, dan memiliki ketebalan. Baik, berikutnya lanjut ke barang berikut. Ya, berikutnya adalah figura. Nah, di sini figura tentunya tampak depan ya. Jadi 2D. Nah, di sini saya menggunakan gambar saya sendiri, yaitu gambar .jpeg, di mana gambar ini berisi muka saya, dan saya beri nama figura texture. Nah, figura texture ini akan nantinya digunakan sebagai tekstur untuk figuranya sendiri. Nah, ini adalah fungsi figuranya. Nah, di sini di fungsi figura dipanggil koordinat-koordinatnya untuk pembuatan bidang. Dan agar lebih rapi, dibuatlah fungsi make figura yang dimana di dalamnya sudah terdapat ringkasan koordinat tadi, yaitu fungsi figura. Di sini saya rotate gambarnya ya, 90 derajat, karena gambarnya itu terbalik. Tidak tahu kenapa itu terbalik, jadi saya balikin, saya putar lagi 90 derajat agar dia itu menjadi lurus ya. Kemudian saya pindahkan gambarnya ke tengah. Kemudian fungsi ini siap untuk dipakai di akhir nanti di gabungan. Kemudian ada pembuatan TV. Nah, untuk pembuatan TV ini juga tampak depan, jadi saya gunakan fungsi dan metode yang sama, konsep yang sama dengan figura. Jadi pertama kita buat teksturnya, di sini TV texture dengan meload gambar tv.jpeg. Kemudian akan dipanggil Mac TV nanti di akhir dengan koordinat yang sudah dimasukkan ke dalam fungsi TV agar menjadi lebih rapi. Kemudian dirotasi juga karena dia berputar juga dan dibuat ke tengah, berada tepat di bawah figura, dan fungsi ini siap untuk dipanggil di akhir. Kemudian kita harus membentuk dan menggabungkan barang tadi, karena fungsi yang tidak dipanggil tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita akan panggil di main. Yang pertama kita tentunya init diinisialisasi, kemudian diatur kameranya agar menatap ke ruangan dengan sempurna. Di sini saya setelah mencoba-coba dapatlah angle yang tepat untuk translate
ke min 3, 1 dan min 50, dan di rotate 8 derajat ke X, menurut arah X. Kemudian di sini saya juga buatkan fungsi untuk quit, karena seringkali crash bila di exit secara paksa menggunakan hasilnya, bukan command prompt-nya. Jadi di sini sudah dibuatkan menggunakan fungsi pygame quit, di mana ketika hasil gambar itu screen-nya sudah diklik X, tidak akan error lagi. Kemudian mulailah dipanggil satu persatu. Di sini mulai dari gambar, kemudian lanjut ke lantai, dinding, langit-langit, lemari 2, lemari 3, lemari 4, kemudian meja, kemudian kaki meja, kemudian figura, TV, sofa, kotak lampu dan lampu, kemudian keyboard dan kulkas. Nah, di sini kemudian digabungkan dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah lemarinya, ada 4. Kemudian di sini adalah langit-langit yang diberi warna sama tadi. Kemudian ada dinding. Kemudian ada figura. Kemudian ada TV. Ada laptop juga. Ada meja, ada sofa, dan ada kulkas. Dan sekian, saya rasa sekian dari hasil presentasi tugas besar Grafcom dari kelas A saya. Terima kasih.